Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya Badi Sani, menjumpai Anda kembali. Tepatnya berada di Dialog Update Malam pada tanggal 26 Maret 2019. Pada malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan jelang pemilu 2019, tepatnya pada 17 April 2019. Kita sudah baik membahas terkait dengan Capres, Cawapres, paslon nomor urut 1, nomor urut 2. Tapi di 17 April juga nanti akan ada pemilihan untuk calon legislatif baik di daerah, di provinsi maupun di Republik Indonesia. Dan untuk hal tersebut kita akan membicarakan terkait dengan strategi kampanye terbuka yang memang sudah diresmikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur tepatnya pada tanggal 24 Maret 2019. Artinya sekitar ada 17 hari lagi begitu ya untuk caleg kemudian dari Capres mengkampanyekan dan mempromosikan agar masyarakat menjatuhkan hak suaranya ke Capres maupun dari caleg. Dan pada malam hari ini saya sudah kehadiran 3 narasumber sudah hadir di studio SBU TV. Yang pertama ada Bapak Yudi Wibowo Sukinto selaku caleg DPR RI dari PSI. Selamat malam Pak. Malam. Kabarnya bagaimana Pak Yudi? Baik. Baik ya. Dan di sebelah Pak Yudi kita juga sudah kedatangan Pak Surokim Abdul Salam selaku peneliti senior Surabaya Survey Center. Selamat malam Pak Rokim. Malam Mas Wati. Terima kasih sudah datang kembali di SBU TV dan baik membahas juga nantinya terkait dengan bagaimana untuk survei yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Dan di sebelah Pak Yudi ada Pak Leo Herlambang selaku caleg DPR RI dari PAN. Selamat malam Pak Leo. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini Pak Leo. Tapi kalau berbicara masalah caleg, ini kan juga ada beberapa caleg yang sudah pernah menjabat sebagai anggota legislatif baik di daerah maupun provinsi maupun dari Republik Indonesia. Ada juga challenge atau tantangan untuk caleg yang baru pertama kali mencalonkan diri di legislatif. Ada Pak Leo dan juga Pak Yudi. Saya ke Pak Leo terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya benar Pak Leo? Betul. Betul ya, sebelumnya adalah ekonom dan juga praktisi akademisi. Iya. Baik, kenapa sebenarnya alasan Anda begitu berani untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? Ya, tentunya pertama untuk memutuskan berani itu kan juga melihat petanya ya. Setelah kita screening, kira-kira kita berani atau enggak, kita menanyakan orang yang ahli di bidang politik, kira-kira memungkinkan enggak, peluangnya bagaimana kan. Nah, ini yang kita ambil untuk kita berani masuk, kan kira-kira seperti itu. Tapi inti yang lain sebenarnya lebih pada saya ingin ada sesuatu yang bisa saya sumbangkan untuk negara ini, khususnya di bidang ekonomi. Ya, karena saya melihat ada beberapa hal dalam praktek-praktek bisnis yang saya jalani itu ada hal-hal yang seharusnya ada perubahan-perubahan atau regulasi-regulasi di bidang yang pernah saya tekuni. Baik, artinya selama ini menjadi ekonom dan juga praktisi akademisi masih kurang begitu ya untuk mengabdi kepada negeri? Ya, bukan berarti kurang, ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Dalam arti, jika ada regulasi yang kira-kira tidak pas untuk masyarakat secara keseluruhan, ya tentunya itu harus diregulasi. Jadi ada regulasi-regulasi yang menurut saya harus dibuat lebih adil lah kan gitu ya. Ini karena concern saya di ekonomi. Baik, kan, artinya Anda ketika praktis di lapangan menemui regulasi yang mungkin merugikan dari ekonom begitu, Anda ingin menyuarakan di legislatif. Iya. Jadi seperti apa contohnya kalau boleh tahu permasalahan regulasi? Contohnya begini. Jadi di ekonomi kita ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu masalah penggerak ekonomi itu ada 3, yaitu UMKM, kedua adalah BUMN milik negara, dan ketiga adalah swasta besar atau konglomerat. Nah, kalau kita bicara UMKM itu kita bicara pemerataan, ya. 80% yang ada di Indonesia pengusaha itu kan UMKM, mungkin 20% itu adalah pengusaha yang masuk kategori BUMN atau besar. Tetapi secara aset atau apa itu kan dia hanya memiliki kecil, mungkin punya hanya 20% dibanding yang BUMN ataupun yang besar. Artinya permasalahan apa yang sangat genting untuk dirubah dalam regulasi? Perlindungan terhadap UMKM itu sendiri. Karena jadi begini,
saya selesaikan dulu ya. Ya, Jadi pertama UMKM itu tentang pemerataan, kalau BUMN pemerintah itu tentang stabilisator, kemudian kalau pengusaha usaha besar atau konglomerat itu bicara pertumbuhan. Nah sekarang ini kita bicara pertumbuhan, tapi kadang nggak ada bicara pemerataan yang sesungguhnya kan gitu ya. Nah ini harusnya dimatchingkan. Sementara BUMN sendiri sebagai stabilisator sekarang ini terakhir ini menurut saya itu menjadi penggerak pertumbuhan yang berlebihan. Kadang-kadang sektor yang di besar pun itu agak perannya agak berkurang kan gitu. Ini dari sudut pandang kita. Kita bisa merasakan, tapi kita harus meneliti lebih jauh. Jadi kalau menurut saya hubungan kita ini harusnya hubungan yang humanis ya, antara satu dengan yang lain. Hubungan kekeluargaan antara UMKMK, kemudian BUMN dan usaha besar atau konglomerat ini harus saling berhubungan, harus saling terkait, saling membantu. Jadi saya concern kepada pemerataan. Kita tidak hanya bicara pertumbuhan, tapi kita juga harus bicara pemerataan itu sendiri. Baik, Anda tadi menyampaikan bahwa ingin membuat suatu regulasi begitu. Iya. First step apa yang akan dilakukan ketika nantinya menjadi legislatif? Apa regulasi yang ingin dibuat terhadap ekonomi UMKM tadi? Ya, contohnya gini, fakta-fakta yang ada di lapangan itu ketika sebuah kapital besar ikut bermain di dalam UMKMK, maka kebanyakan UMKMK ini nggak bisa berhadapan langsung, karena mereka kan dari sisi capital, kalau kita bicara money, machine, method, market itu kan mereka terbatas. Jadi kalau mereka tidak dilindungi, ya pasti habis. Berkurang lah, bukan habis ya, berkurang. Nah ini yang harus kita lindungi dengan regulasi-regulasi. Itu menurut saya. Baik. Nah kita nggak bisa satu persatu gitu ya, tapi kita bisa merasakan dari sisi retail, dari sisi banyaklah, dari sisi rumah sakit, dari banyak hal itu yang harus kita perhatikan. Baik, artinya Anda melihat ada satu atau belum ada regulasi yang melindungi dari pemerataan di UMKM? Bukan belum ada, mungkin ada regulasi-regulasi yang secara fakta itu terbuat dalam periode-periode terakhir atau periode sebelumnya yang harus kita regulasi, sehingga yang fungsi pemerataan itu sendiri terhadap UMKMK itu harus benar-benar dijaga. Jadi bukan hanya yang satu tumbuh, yang stabilisator menjadi penumbuh juga, yang bawah akhirnya jadi terbengkalai. Kalau dari kacamata Pak Leo, selama 5 tahun dari pemerintahan Jokowi dan juga dari Yusuf Kala, apakah ada penurunan dari sisi ekonomi tersebut? Kalau Anda melihat? Kalau kita bicaranya kan dari pertumbuhan aja. Jadi kalau dari sisi pertumbuhan kan nggak ada pertumbuhan yang sifatnya langsung melompat seperti yang disampaikan sejak awal gitu. Sama misalnya saya dulu diminta jadi pengelola sebuah usaha, targetnya berapa kan gitu. Kalau kita bisa melebihi target ya berarti kita melampaui apa yang diharapkan kepada kita. Kalau Anda melihat apakah ada kenaikan atau penurunan dalam periode ini? Jadi begini, tidak selalu itu salahnya yang mengelola ya, karena faktornya bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Tetapi yang terpenting adalah ketika seseorang menyampaikan target sebuah rencana gitu ya, tentu harusnya kan dicapai atau enggak. Kalau ini selama 5 tahun terakhir misalnya itu enggak tercapai targetnya, ya menurut saya nggak bisa. Ya mestinya nggak bisa seperti itu. Baik, saya akan beralih ke Pak Yudi. Tadi Pak Leo sudah banyak membahas terkait dengan sisi ekonomi. Kalau background dari Pak Yudi sendiri adalah lawyer hukum ya, yang ingin menjadi anggota legislatif DPR RI. Apa sebenarnya latar belakang Anda ingin maju sebagai anggota legislatif? Kalau berbicara masa politik, ini berbeda dengan hukum sendiri. Gini, Indonesia negara hukum, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau politik yang didahulukan itu tidak benar. Berarti negara kita negara hukum, ya acuan saya hukum. Hukum acuannya undang-undang. Ya. Karena undang-undang tertinggi, wakil rakyat yang mengesahkan. Gitu. Kita tertarik masuk legislatif itu, terutama partainya dulu itu partai anti korupsi, ya, bukan hanya slogan. Waktu kita masuk itu dites backgroundnya itu apa, saya ceritakan konsep saya, konsep baru.
Saya tidak pernah menyentuh orang-orang yang sudah ada. Apa ditanya begitu? Saya ceritakan konsep saya mengusulkan jabatan anggota DPR itu maksimal 2 kali. Jangan terus-terusan mulai dari muda sampai tua. Sekarang itu ada yang jabatan ada 3-4 kali atau 5 kali ini. Nah, itu dari muda sampai tua, sampai mati pun menjabat anggota DPR, bahkan diturunkan ke anaknya. Baik, Pak Yudi, Anda ini baru pertama kali untuk caleg dan memilih dari PSI yang notabene adalah partai yang baru. Ya. Kenapa kok memilih partai ini? Kesatu, itu partainya saya katakan tadi, partai anti korupsi. Anti korupsi kan masih belum terbukti. Betul, tapi platformnya itu NKRI ya, terus menekankan anti korupsi, satu. Kedua, ini calegnya semua itu juga tidak ada yang koruptor. Baik, jadi itu alasan Anda bergabung dengan PSI dan mencalonkan diri sebagai caleg. Dan lagi pula saya dibutuhkan di dalam itu karena tidak ada ahli hukumnya. Baik. Ya, ada ahli hukumnya, dokter, saya juga dokter, tapi kualitasnya lain. Baik. Nah, itu. Artinya Anda sejalan dengan fungsi dari anggota legislatif untuk mengesahkan undang-undang begitu sesuai dengan latar belakang. Insya Allah kalau saya terpilih ya, saya memilih Komisi 3. Ya. Komisi 3 kalau bisa fit and proper test bisa merebut ketua kalau terpilih. Ya, Tuhan punya kehendak, kita nggak tahu. Kalau alam ya. Artinya latar belakang sebagai hukum, Anda juga meyakini bahwa ini senada dengan latar belakang Anda untuk melegislasi dari undang-undang. Ya, namanya legislator itu kan ya, minimal sarjana hukum. Baik, seharusnya. Iya. Baik, saya beralih ke Pak Rokim. Pak Rokim, di sebelah Anda, di samping kiri dan juga kanan, ini ada caleg yang baru pertama kali untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kemungkinannya untuk dapat meraih suara dan menjadi anggota legislatif seperti apa? Ya, pertama-tama memang harus diakui, jadi betapapun incumbent pasti punya keuntungan. Karena sudah pernah berkompetisi, apalagi kalau kebetulan dapilnya sama. Ya. Jadi istilahnya itu dia sudah lama memulai untuk menjalin hubungan, ada serap aspirasi macam-macam, bahkan didukung oleh anggaran negara untuk itu. Gitu ya. Tapi kalau kemudian bagaimana peluang caleg-caleg baru ini, sejatinya namanya kompetisi terbuka, semua masih serba terbuka. Gitu. Artinya kemungkinannya sama semua. Ya, dibandingkan dengan incumbent. Tidak sama karena faktor perilaku orang memilih itu semakin kompleks, maka sejatinya ya tidak ada cara lain kecuali sama-sama bekerja keras. Sama-sama bekerja keras. Bekerja keras karena ya bisa dibayangkan ya, satu partai itu bisa mengusulkan 10 orang, ada 16 partai, paling tidak berkompetisi dengan 160 orang. Dan itu hanya 10% saja yang bisa duduk di legislatif. Baik, kalau berbicara kemungkinannya nih Pak Rokim, ini kan masih baru, masih wajah-wajah yang fresh, baru, dan harapannya juga mungkin baru dibandingkan dengan incumbent yang mungkin sudah menjabat, tapi banyak juga masyarakat yang mungkin tidak menilai kerjanya juga bagus begitu. Apakah ini juga mempengaruhi dari orang untuk memilih wajah-wajah yang baru, ataukah mereka sudah antipati begitu? Iya, faktornya cukup banyak. Apalagi di masyarakat kita itu titik-titik ekstrimnya juga cukup banyak. Tapi kalau Dapil 1 Surabaya memang kan relatif masyarakatnya itu berpendidikan menengah ke atas ya. Itu diuntungkan sehingga kecenderungan pemilih-pemilih rasional itu biasanya lebih banyak mempertimbangkan atas faktor kompetensi, kapasitas, kapabilitas, track record, macam-macam itu lebih dominan. Dan bagi caleg-caleg baru ya semestinya rasa-rasanya akan lebih diuntungkan oleh faktor-faktor itu kalau dia bisa menunjukkan kapasitas kompetensi tadi itu. Baik, artinya dalam kampanye terbuka mereka juga memaparkan visi dan misi sesuai dengan latar belakang mereka pastinya, dan juga karena ini belum pernah jadi begitu, tidak ada hal yang terbukti untuk kerjanya baik atau buruk. Ya, karena beliau ini dapilnya Dapil 1 Surabaya Sidoarjo itu masyarakat menengah ke atas. Memang ceruknya yang paling nyata itu ya adalah pemilih rasional, sehingga caleg-caleg dibutuhkan kompetensi yang lebih istilahnya siapa yang bisa menawarkan solusi kreatif progresif, siapa yang bisa memberikan alternatif jalan keluar yang munculnya itu hopes, itu harapan dan keyakinan, begitu-begitu ya biasanya publik akan bisa
memberi perhatian. Kalau kemudian mendapat perhatian, ya ujung-ujungnya nanti akan ada apa? Selain popularitas yang akan tujuannya ujung-ujungnya pasti elektabilitas. Elektabilitas ya. begitu. Jadi, artinya tidak menentu dari incumbent yang sudah pernah jadi anggota legislatif, ini juga mulus jalannya untuk mendapatkan suara banyak kembali begitu. Ya tentu semuanya tahu ya bahwa pertarungan legislatif ini pertarungan yang paling berat di Indonesia. Karena jumlahnya orang yang berkompetisi banyak, beda lah sama pilkada. Tidak serumit pileg. Nanti bapak-bapak ini kan nanti sudah akan punya pengalaman, merasakan sendiri bagaimana pertarungan pileg ini, wah luar biasa. Dan tantangan baru pastinya ya. Biasanya ya memang harus diakui, incumbent yang punya pengalaman biasanya sudah punya strategi-strategi itu yang memang menguntungkan mereka. Apalagi mereka pun disupport oleh dana negara yang tidak juga sedikit untuk turun ke masyarakat. Tapi sekali lagi menurut saya ya tadi itu, karena ini dapilnya, sebagian orang mengatakan ini dapil neraka loh Pak, dapil 1 gitu ya. Jadi Bapak berada di dapil yang paling berat. Artinya harus head to head begitu untuk menunjukkan kualitas dengan para incumbent yang memang bukan kelas ringan ya, semuanya kelas berat. Apalagi yang incumbent itu semua meraih ingin berkompetisi di dapil 1 dan 2. Jadi saya pikir hari-hari ini ya kita sedang melihat calon-calon yang memang harus sejak awal menyadari bahwa ini adalah pertempuran kelas berat. Artinya sudah harus menyadari bahwa harus kerja ekstra untuk menggait suara rasional di Surabaya ya. Dan kita masih akan membahas terkait dengan strategi kampanye terbuka, pemirsa. Namun dialog update malam harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Kampanye terbuka sudah diresmikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur sejak 24 Maret 2019. Artinya ada persiapan-persiapan khusus pastinya untuk caleg, terutama adalah caleg yang baru pertama kali mencalonkan untuk menggait suara-suara dari dapil mereka. Saya beralih ke Pak Yudi. Kampanye terbuka sudah dimulai. Apa sebenarnya persiapan untuk melakukan kampanye ini? Ya. Bagi caleg, semua caleg harus mengerti dulu apa itu politik. Ya. Tujuannya apa? Kampanye itu buat apa? Itu harus dimengerti dulu. Banyak yang tidak mengerti, ya. Politik itu pendelegasian kekuasaan rakyat kepada wakilnya, ya. Jadi rakyat memilih kita ini, kekuasaannya dia itu didelegasikan ke kita. Baik. Itu politik. Tapi dengan dengan harapan besok harus lebih baik. Tomorrow be better. Ya. Nah, artinya kampanye sendiri apa artinya Pak Yudi? Nah, kalau kampanye ini kan supaya orang tertarik memilih kita, memberi kuasa kita, memilih kita ini kan mempercayakan haknya dia ke kita, supaya kekuasaannya rakyat pindah ke kita bisa mengawasi eksekutif. Ya, itu dulu dimengerti. Baik. Setelah mereka mengerti, baru bagaimana caranya menarik orang supaya tertarik memilih kita. Apa persiapan yang telah Anda lakukan ini, kampanye terbukanya? Setelah itu kan berkembang terus cara pemikirannya. Ya. Orang-orang sekitar ngomong dulu dia, bicara umum dulu. Orang masang baliho di pinggir jalan. Bla 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 bla. Terus saya ini lewat naik sepeda motor atau naik mobil. Siapa yang baca baliho mereka itu? Kekuatan mata ini hanya 4 detik melihat itu. 4 detik, artinya tidak efektif begitu dengan pemasangan baliho itu tidak efektif ya. Segitu banyak satu red itu. Bagaimana caranya? Ini kekuatan mata 4 detik, lebih dari 4 detik kita nobrok. Kalau mengendarai mobil bahaya. Nah dari situ lain kalau kita pengumuman di sekolah, kita lihat aja begini. Oh satu-satu ini bisa tahu, bisa mengerti. Ya. Kalau baliho dijejer di pinggir jalan, siapa yang mau melototi begini? Kemudian, apa persiapan yang Anda lakukan untuk kampanye? Nah, kampanye yang saya lakukan ya ke kelompok, ke kelompok ya. Komunitas. Di samping komunitas, seperti pengajian-pengajian, gereja, kelenteng, yayasan-yayasan. Nah itu saya lakukan semua. Dan komunitas buruh, saya punya komunitas buruh. Itu yang saya bina.
Nah, disitulah mungkin bisa mendongkrak elektabilitas saya. Tapi kalau kita mengharapkan baliho, kita tidak bisa. Baik. Masyarakat pun menilai, saya tidak kenal itu, seolah-olah beli kucing dalam karung, kan gitu. Orang memilih. Ya, mereka akhirnya memilih orang yang kenal. Bagaimana? Tetangga kita dulu, lingkungan keluarga dulu kita. Baik. Kalau berbicara masalah kampanye, sosialisasi ini adalah cara konvensional yang ya dari dulu memang seperti itu. Mungkin ada kampanye khusus atau strategi khusus yang dilakukan oleh Pak Yudi. Yang inovatif gini. Ya, kita door to door. Ini PSI ini selalu mengedepankan door to door. Sudah ada contohnya, Barack Obama sukses, Jokowi sukses. Door to door ya? Iya, door to door semua. Mengunjungi ke satu tempat door to door semua. Belusukan. Ya itu kalau Jokowi ngomong belusukan, tapi umumnya orang door to door ya. Baik. Itu sangat efektif. Jadi mengenal, oh orang ini si A, si B. Jadi kalau saya biasa muncul di TV, dikenal orang, lu ini kan yang lawyer yang punyanya Jessica ini ya, itu. Orang kenalnya lawyernya Jessica. Jessica yang membela Mirna kopi cyanida ini. Nah, dengan modal itu mereka kenal saya. Oh ini lawyer bonek ini. Baik. Ya. Sudah ada begitu Pak di lapangan ketika Anda berkunjung ke suatu daerah dan mengenali langsung Anda. Semua banyak iya. Jessica. Banyak rata-rata begitu. Ya, mereka dikasih gambar, kan saya ada beberapa tim. Tidak satu orang saja saya yang kurang. Tim saya ada 9-10 orang. Jadi mereka membagi brosur, ada yang juga rata-rata ngomong begitu. Baik, Anda melakukan kampanye secara door to door untuk menggait suara. Ya, terus saya nyoba kemarin jalan-jalan ke mall. Ternyata orang kenal saya. Ada yang kenal ya? Ada yang kenal. Baik, popularitas juga pasti Pak Rokim ya. Baik. Ada yang kenal. Ya. Saya beralih ke Pak Leo. Tadi Anda mengatakan Pak Yudi door to door popularitas yang diunggulkan untuk menggait suara. Pak Leo, bagaimana strategi khusus untuk melakukan kampanye ini? Ya, jadi kalau saya bagi dua. Pertama yaitu kampanye yang kita bisa face to face. Yang kedua adalah kampanye yang kita nggak bisa langsung face to face ya. Ya tentunya yang non face to face itu kita melalui media sosial dan lain-lain. Dari situ kan kita memiliki banyak, kita bikin fanpage dan lain-lain ya. Dari situ kita bisa mempengaruhi orang lain lah, karena tujuan kampanye itu kan mempersuasi agar orang lain itu mengenal kita pertama, kemudian dia bisa nantinya menjatuhkan pilihannya kepada kita, kan gitu ya. Baik. Nah, kalau apa ini yang face to face itu yang saya lakukan ya, khususnya di wilayah Surabaya Sidoarjo ini, khususnya saya lebih concern di Sidoarjo. Kenapa? Ya ini ibaratnya tadi yang 5M di manajemen itu, market itu 60% kan ada di Sidoarjo. 60% marketnya PAN itu ada di Sidoarjo. Ya, betul. Sehingga saya hampir 3,5 bulan itu tidur di sana. Jadi saya face to face itu saya dari warung kopi ke warung kopi. Padahal Anda tinggal di mana Pak Leo? Surabaya. Di Surabaya ya. Harus ke Sidoarjo begitu? Iya, saya tidur di Sidoarjo hampir 3,5 bulan. Saya bikin posko di sana, malam tidurnya di sana. Jadi face to face itu mulai dari warung kopi ke warung kopi, musola ke musola, masjid ke masjid, dari rumah warga ke rumah warga, itu yang saya lakukan. Ya kadang-kadang di warung kopi itu ada yang nyeletuk, loh ini kan yang gambarnya kemarin di sana. Terus nanti ada, wah ini gak ono caleg DPR RI itu sing gelem mampir neng warungnya Cak Sodik, gitu. Mampir warungnya Cak Ri, kan gitu. Itu contoh-contoh. Artinya kesederhanaan yang Anda tonjolkan begitu. Ya, kemudian program gitu. Apa yang Anda unggulkan ketika bertemu dengan masyarakat secara langsung? Ya gini, intinya kalau saya sampaikan ke mereka, kan saya ada mobil branding kan gitu, itu ada tulisannya ini apa, rakyat sing bener, milih wakil rakyat sing bener gitu. Jadi yang pertama yang harus dibenarkan itu adalah rakyatnya, supaya dia memilih wakil rakyatnya dengan cara yang benar gitu. Memilih yang dipilih pun pilihannya yang benar gitu. Terus gimana kan gitu? Ya syaratnya 4. Ya 1, dia harus punya kompetensi, punya kapasitas, punya capability, dan dia punya integritas. 4 hal ini yang selalu saya sampaikan, berulang-ulang saya sampaikan, sehingga mereka jadi tahu, oh kira-kira stylenya seorang Leo Herlambang itu seperti ini. Nah dari cara itulah saya berusaha menjual diri saya
bukan jual diri nih, tapi mempromosikan saya. Ya inilah saya kan gitu. Ini cara-cara yang mungkin lebih pas untuk mereka. Tapi dalam bahasa tertentu, ketika kita ada karena Sidoarjo ini mayoritas desa, gitu bicara. Ketika kita bicara di desa ya kita harus dengan bahasa yang lebih bisa diterima oleh mereka. Tapi kalau kita ke arah tengah, ke arah di kampus, kita ya tentu dengan bahasa-bahasa yang tadi saya sampaikan. Baik, artinya program apa yang Anda unggulkan dalam segi ekonomi? Saya ada 3 concern ya. Pertama yaitu di bidang pendidikan, kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang ekonomi. Baik. Kira-kira gitu. Baik. Hampir sama Pak Rokim. Ya. Alurnya adalah door to door, berkunjung ke masyarakat, sosialisasi, media sosial begitu. Apakah dengan kampanye terbuka dengan menggunakan media-media seperti ini yang mungkin juga banyak orang lain juga melakukan, apakah masih efektif begitu? Ya, secara teoritis memang tidak ada yang bisa mengalahkan meet the people ya. Door to door itu ketemu langsung, menyapa langsung. Oh ini calegnya, ini Pak Rudi, ini Pak Leo. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Tapi harus kita sadari bahwa Dapil 1 ini kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo untuk DPR RI itu wilayahnya yang cukup besar. Sehingga saya pikir apa yang tadi yang dilakukan oleh Pak Leo itu menurut saya sudah progres. Artinya harus dilihat juga. Jadi menurut saya bapak-bapak yang jadi caleg itu khususnya di DPR RI dengan wilayah dapil yang demikian luas mesti harus punya peta. Jangan sampai kemudian boros. Kalau boros biayanya gede, tenaganya habis, ujung-ujungnya elektabilitasnya rendah. Gimana caranya punya peta, melihat ceruk-ceruk yang belum digarap secara kuat, ya. Karena yang bertarung di sini ini hampir 160 caleg gitu loh. Besar, hingga kalau tidak punya peta betul, maka ada sia-sia begitu ya ketika kampanye. Tidak hanya sia-sia, angka 7.000 yang datang ke psikiater itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai kemudian orang terlalu berharap betul, tapi kalau orang sudah punya peta, orang sudah punya gambaran mana saya harus kemana, apa yang harus saya lakukan, potensinya bagaimana, peluangnya bagaimana, resiko yang harus saya terima bagaimana, lalu peluang saya bagaimana, biasanya lebih acceptance-nya itu lebih bisa. Kalau seandainya gagal, kan hanya 10% yang sukses, 90% itu gagal semua. Artinya kalau awal sudah harus menyiapkan dari awal gitu. Tidak disiapkan mentalnya untuk acceptance begitu, yang diterima secara hatinya ini dibesarkan, lalu kemudian diukur dengan efisiensi efektivitas tadi itu, dana tenaga tadi, insya Allah rasa-rasanya kita masih punya harapan tidak akan jadi pasien. Maksudnya tidak akan menjadi pasien psikiater, masih bisa semangat gitu loh. Artinya dengan cara-cara seperti yang tadi disampaikan masih saya efektif. Beberapa setuju apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu. Jadi paling tidak sudah tidak gerambiang ya, sudah punya strategi bagaimana seperti taruhlah Pak Rudi tadi kan melihat komunitas-komunitas khusus beliau tadi selama ini memang itu tidak banyak yang ngurusin gitu ya. Tapi di komunitas kan belum tentu semuanya orang Surabaya atau Sidoarjo, Pak Rokim. Ya, artinya ada pendatang dan segala macam. Paling tidak kan orang tahu KTP-nya Surabaya yang disasar, tapi ceruk-ceruk komunitas kecil-kecil itu biasanya jarang yang mengambil. Pak Leo tadi juga beliau tahu persis, oh iya ternyata kalau PAN memang tidak terlalu kuat ya di Surabaya, jadi digarapnya ya di Sidoarjo itu kan sudah progres, gitu loh. Itu tadi yang saya maksud, makanya ya saya harus apresiat pada beliau berdua ini, ternyata ya kendati caleg baru tapi sudah punya itu loh. Sudah punya rancangan progres. Ya gitu paling enggak bekalnya itu sudah ada. Baik, harus mempetakan di mana sehingga tahu mana yang harus push itu, mana yang harus ditinggalkan. Apalagi kan ini tinggal 20 hari lagi ya, sekitar 20 sementara ya masih terbuka peluang di Surabaya. SSC masih melihat swingnya masih cukup tinggi. Berapa persen Pak Rokim kalau boleh tahu? Dapil 1 masih 30%. Ya, undecided-nya masih 13%. 13%. Jumlahnya cukup banyak. 43% ya. Ya, 43%. Bapak Ibu makanya jangan hilang harapan. Artinya masih ada kesempatan untuk menggait swing voters dan juga undecided voters ya. Iya. Dan pemirsa, kami masih akan membahas terkait dengan strategi kampanye terbuka. Dialog Update Malam akan hadir sesaat lagi.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Update Malam SBO TV. Dan kalau berbicara masalah caleg, pasti dua caleg yang ada di sini yang merupakan baru pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ini saingannya juga banyak, bukan hanya caleg yang baru juga, tapi juga caleg yang sudah pernah menjadi anggota legislatif. Kalau saya ke Pak Leo, ini PAN merupakan partai yang menyumbang 1 kursi Dapil Jatim 1. Ada sang petahana Pak Sungkono terjun kembali begitu ya. Artinya ada saingan yang sebelumnya sudah pernah jadi. Tantangan apa sebenarnya yang harus di-guide dari pemilih? Ya, jadi sebenarnya begini, kalau di Dapil 1 ini untuk PAN sejak dulu itu kan tidak pernah satu orang itu sampai 2 kali, itu kan nggak pernah, selalu berganti. Selalu bergantian. Jadi saya percaya di situ. Ya, harus jadi keyakinan kan gitu. Dan 50 hasil riset sepengetahuan saya 57% anggota dewan itu orang baru. Jadi itu yang membuat kita harus percaya diri untuk menghadapi tanda kutip persaingan. Dan tidak mungkin satu orang itu bisa langsung mendapatkan misalnya kayak dulu harga kursi gitu ya. Satu kursi, misalnya satu orang dapat 300.000, kan nggak bisa. Kan harus kerjasama 10 orang caleg yang sekarang kita bersama-sama ini. Jadi saya kira siapapun yang ada di sini itu saya kira saling tolong menolong. Nggak ada yang sendirian bisa menang, nggak bisa. Baik, artinya hubungan Anda dengan Pak Sungkono artinya bekerja sama juga begitu untuk menggait suara. Saya kira kita sama-sama. Saya kalau ketemu ya biasa. Bagaimana bos gini-gini ya itu udah biasa aja. Jadi kita kayak kawan. Jadi tapi kita kan memiliki ini sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin stylenya, mungkin ininya berbeda kan. Orang itu biasanya memilih yang bagaimana itu kan bisa kita lihat. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, pertama yang tadi saya sampaikan bahwa di PAN sendiri, saya kira di partai lain juga itu hampir nggak ada yang terus-menerus jadi, gitu. Dan 57% itu selalu orang baru. Ini yang harus meyakini diri saya bahwa insya Allah kalau ini memang Tuhan mengizinkan, ya inilah akan yang mungkin terjadi. Entah siapa di antara itu. Jadi kalau ada kekhawatiran saya kira biasa aja. Biasa aja. Karena begini, intinya kita sebagai caleg itu kan harus siap ya. Ya saya pakai ilmu siap aja gitu. Siap jadi ya siap enggak kan gitu. Satu, dia harus menyediakan waktu. Saya 6 bulan ini insya Allah saya sediakan waktu untuk ini. Saya fokus. Yang kedua, fisik dulu. Kita fisik harus sehat. Kalau enggak ya enggak bisa. Ketiga, psikis yang tadi kita diskusikan. Psikis ini penting, karena kalau masalah mental, kita nggak mampu, kita bisa uring-uringan juga ngelihat pesaing kita yang, wih kok tambah gede suaranya, suara saya tambah kecil. Nah, ini bisa uring-uringan, bisa mempengaruhi emosi juga. Ya, yang keempat tentu biaya. Cost ini yang nggak bisa kita hindari. Jadi kalau menurut saya, dari beberapa hal, ya tentunya kita bersaing secara biasa aja, saling membantu. Dan saya kira dari kita money ada ya istilahnya kan gitu, mesin kita pakai berapa mesin, misalnya saya untuk Surabaya Sidoarjo ada 6-7 mesin yang saya pakai. Nah ini yang kemudian metode apa yang kita pakai. Nah, ini marketnya ya sudah market yang kita pilih yang kira-kira bisa membantu kita. Artinya Anda meyakini bahwa bukan menjadi suatu saingan yang berat, artinya memiliki kesamaan peluang untuk menjadi anggota legislatif. Sama saya kira. Orang itu kan ada masanya juga. Sama seperti presiden, wakil presiden yang dulu kan nggak bisa terus-menerus. Kita sudah bukan lagi otoriter, sekarang kita demokrasi. Baik, saya beralih ke Pak Yudi. Kalau berbicara masalah PSI, ini merupakan partai yang baru. Belum ada anggota legislatif yang sebelumnya jadi di Dapil 1 Jawa Timur. PSI kan partai baru, gitu. Karena berdasarkan pasal 1412 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu minimal harus dapat suara 4%, baru bisa ada wakilnya di legislatif. 4% itu 7,5 juta suara seluruh Indonesia. Lah ini yang jadi masalah nanti seandainya tidak sampai 4%, sementara kita terpilih memenuhi kuota di Dapil 1, ini mau dikemanakan? Tidak dilantik, Pak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Baik, bahkan kalau berbicara masalah survei Litbang Kompas terakhir, resistensi PSI merupakan yang tertinggi, yang mengancam PSI tidak lolos dari parliamentary threshold. Kalau 4%. Saya survei itu
tidak percaya karena dia tidak pernah melakukan penelitian. Survei itu kan dibayar. Siapa yang bayar ya siapa yang ditinggikan. Baik, tapi ini merupakan salah satu tolak ukur dari caleg atau capres untuk meraih suara, Pak Yudi. Itu kan hanya move saja kalau menurut saya, move politik, gitu. Tapi yang sebenarnya nanti 17 April itu yang membuktikan. Artinya Anda masih meyakini ada kesempatan yakin 4%? Saya lebih. Baik. Kemudian nanti ketika tidak memenuhi 4%, Anda terpilih. Kemudian artinya sia-sia Anda berjuang selama ini? Tidak. Tetap itu nanti ada solusinya. Tidak ada pasal yang mengatakan itu gugur. Ingat, yang dipilih rakyat tidak bisa digugurkan oleh KPU. Baik. Suara rakyat, suara Tuhan. Baik. Ingat itu ya. Artinya meskipun tidak mencapai parliamentary threshold 4%, ada caleg ya. Itu apa yang dipilih rakyat tidak bisa KPU menggugurkan. Baik. Ingat itu ya. KPU tidak bisa menggugurkan meskipun apa dasar hukumnya? Baik. Tidak ada. Artinya Anda juga masih percaya dan siap begitu ya? Siap ya. Meskipun tidak mencapai 4%. Siap saya. Baik. Ke Pak siap Surokim. kalah dan siap menang. Siap kalah juga siap menang. Pak Rokim, berbicara masalah ada saingan dari satu partai yang sebelumnya sudah incumbent. Kemudian dari Pak Yudi PSI yang baru belum ada pernah begitu ya untuk anggota legislatif yang menjabat di DPR RI Jatim 1. Kemudian menurut survei ini juga merosot begitu dari PSI. Kalau Anda menyatakan tadi Pak Yudi mengatakan survei tidak dibacalah sama Pak Yudi, artinya ini tidak valid lah menurut Pak Yudi begitu. Kemudian ketika nanti tidak mencapai 4% dari parliamentary threshold dari PSI, kemudian dikemanakan dari caleg-calegnya Pak Rokim? Kalau menurut pandangan Pak? Ya kalau DPR RI tentu tidak dilantik ya, DPR RI ya. Agak berbeda dengan yang di provinsi sama kabupaten, karena memang partainya tidak lolos. Dan itu memang begini, cara membaca, makanya saya sering ya menyampaikan, jangan terlalu baper kalau baca hasil survei. Karena hasil survei itu sejatinya bermanfaat bagi siapapun. Ini dikasih warning sama Kompas, ya Litbang Kompas, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan duit, ya, dikasih warning sama Litbang Kompas, harusnya ya bersyukur. Oh berarti tantangannya kita belum bisa sampai 4%, sehingga sekarang ini Pak Rudi dan kawan-kawan ya harus bisa meningkatkan energi untuk bisa supaya lolos. Itu kan berarti manfaat karena ada warning tadi tuh. Baik. Yang dari lembaga survei. Saya tidak sedikit juga menemui banyak caleg yang juga menyampaikan tidak percaya kepada survei begitu. Ini survei bayarnya tidak independen dan segala macam begitu. Kalau Anda sebagai pengamat sendiri begitu yang ada di lapangan sendiri seperti apa sih sebenarnya? Jadi begini loh, survei itu kan karya akademis ya, yang patuh pada metodologi. Sepanjang metodologinya dilakukan, insya Allah valid. Yang tidak percaya itu tidak benar diuji survei itu. Makanya Pak, kalau saya akademis bilang harus begini, diuji. Ada yang ini itu uji karya akademis. Ya. Kalau metodologinya dilakukan dengan cara yang benar, maka hasilnya akan valid. Bagaimana karena siapapun yang akan melakukan itu dengan cara yang sama, biasanya hasilnya juga presisi. Nah, di problem di Indonesia, lembaga survei itu masih sedikit, sehingga kadangkala upaya untuk membandingkan hasil survei dari berbagai lembaga itu kita punya kendala. Tapi sekarang alhamdulillah ya, di Jakarta sudah hampir ada 15 lembaga survei, di beberapa daerah sudah mulai tumbuh. Ya, harapannya apa? Ya bisa saling mengontrol hasil-hasil itu. Kalau ada hasil yang melenceng ke sana kemari, ya otomatis dia akan dihukum oleh publik secara langsung. Bagaimana menentukan dengan lembaga survei yang kredibel begitu? Apa sebenarnya parameter untuk menilai? Makanya lembaga survei juga harus betul-betul menjaga marwahnya, gitu. Karena apa? Publik sekarang ini punya data digital yang bisa men-tracking apakah lembaga survei ini kredibel atau tidak. Oh kemarin dia valid atau tidak, gitu. Jadi ini kembali kepada lembaga survei sendiri. Kalau dia betul-betul ingin menjaga marwahnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali berbakti kepada karya akademik tadi. Sebagai sebuah karya akademik yang memang patuh pada aspek metodologis. Artinya bahwa kemudian itu disampaikan ke publik, publik harus merasa berterima kasih loh, karena survei itu tidak murah. Kalau kemudian disuguhkan ke publik dan itu dianggap bagian dari cara untuk memperbaiki strategi, kan itu positif. Artinya harus berpikiran secara positif begitu ya. Ketika sekarang ada survei, yang membuat saya sedih itu lembaga survei itu ya dianggap
melakukan political engineering dan opinion. Seolah-olah kemudian turut merekayasa banyak hal. Nah, tentu ini yang menjadi koreksi bagi lembaga survei. Dan saya percaya semakin banyak lembaga survei akan positif demokrasi kita itu. Tapi kalau tidak ada lembaga survei, Bapak Ibu bisa melihat nanti tidak akan ada kontrol apapun terhadap suara itu. Artinya dari pemikiran positif bisa melihat ini sebagai warning. Iya. Ketika dimerosot bisa dinaikkan. Lembaga partai-partai sebenarnya kan bisa juga melakukan survei internal. Nah ini yang umak rame ini karena publikasi kan ya. Biasanya publikasi itu ada kepentingannya sama political engineering opinion tadi itu. Jadi ya sekali lagi publik nanti yang akan bisa menilai lembaga-lembaga survei politik yang kredibel itu seperti apa. Baik. Bagi kami ya SSC kredibilitas itu trust terutama itu modal dasar. Sangat dijunjung tinggi. Sangat dijunjung tinggi dan tidak akan kemudian kita akan apa ya istilahnya menggadaikan itu dengan yang lain, saya kira itu. Kalau berbicara masalah parliamentary threshold 4%, seperti PSI, kemudian Garuda, Partai Beringin. Sementara bagaimana dengan peluang partai lama yang cenderung akan tergelincir seperti PBB dan juga PKPI sendiri, Pak Rokim? Ya, itu selama ini dikenal sebagai partai bawah ya. Ada partai atas, Liga 1, ada partai menengah, ada partai bawah. Dan memang berat ya, 4% itu tidak mudah. Tapi ide dasarnya itu kan untuk menyederhanakan partai. Jadi itu tantangan bagi semuanya. Dan memang kalau melihat hasil tracking survei yang kita lakukan selama setahun terakhir, paling tidak SSC 4 kali ya, yaitu memang tidak mudah, khususnya bagi partai-partai tadi yang disebut itu. Butuh apa ya, menurut saya ekstra usaha. Kemungkinannya walaupun toh apa? Ya peluang itu serba mungkin karena memang variabel yang terkait dengan perilaku memilih itu kan sangat kompleks. Jangankan partai-partai baru ya, partai-partai lama sekelas PAN, PKS, Nasdem, itu aja juga harus berhati-hati. Karena memang tadi itu sistem Sunlight murni ini sekali lagi ya ini memang menguntungkan bagi partai-partai besar yang memang dapat kotel efek. Baik. Jadi ya harus diakui bahwa PDIP kemudian Gerindra ya syukur-syukur nanti PKB bisa dapat efek wapresnya, ya memang akan diuntungkan oleh itu gitu. Tapi ya sekali lagi ini nanti Bapak-bapak Ibu yang bisa memberikan evaluasi apakah sistem Sunlight murni ini. Tapi kalau mau Ibu Bapak Ibu lihat memang sistem ini sangat menguntungkan bagi partai-partai pemenang ya. Baik. Sangat perkasa di satu dapil itu dia dapat 3, bisa dapat itu luar biasa. Karena sudah masa basis pendukungnya juga banyak. Dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, dibagi 5 saja dia bisa mengalahkan partai-partai yang mungkin baru berkompetisi itu. Nah, maka hati-hati di situ. Pak Surokim, sistemnya begitu. Kita masih akan membahas, ada satu segmen terakhir lagi. Nantinya kita akan membahas masih terkait dengan strategi kampanye terbuka. Namun dialog update malam akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Dialog Update Malam SBY TV. Kita sudah berada di segmen terakhir pada kesempatan malam hari ini. Kalau berbicara masalah pemilihan presiden ini berbarengan dengan juga dengan pileg begitu, artinya dari partai-partai pendukung koalisi juga harus ekstra kerja keras untuk juga mengkampanyekan dari capres, cawapres paslon 1 atau 2 begitu. Kalau Pak Yudi dan juga Pak Leo, apa sebenarnya tantangan terberat begitu ya, karena ini juga 2 tugas untuk mengemban ini, dari Pak Yudi terlebih dahulu? Tantangan terberat ya, kita sudah berani terjun ke politik, apapun risikonya kita harus berani terima. Kalah, tantangan terberat itu. Ya, siap kalah, siap menang, kan gitu. Tapi yang perlu kita waspada ini, suara beli suara. Ini masih ada kulturnya di kita ini, di Indonesia ini, jual beli penyelenggaraan suara ini. Orang-orang dibeli suaranya 100 atau 50 ribu satu suara, sebanyak-banyak sehingga dia bisa jadi. Kalau Pak Yudi seperti apa nantinya? Kalau saya tidak mungkin dong kita
platformnya anti korupsi. Baik. Lebih baik nggak jadi Daripada beli suara. beli suara. Ya. Lebih baik tidak jadi daripada beli suara. Ya. Pak Leo, tantangannya dalam Pileg dan Pilpres ini? Iya, kalau kami ngelihat tantangannya adalah pertama dari sudut pilpresnya ya. Ya. Kalau pilpresnya kita kuat, nanti kita misalnya sebagai sebuah partai pendukung dan ternyata yang kita dukung itu menang, ya tentu kita akan mengalami penguatan-penguatan ya di berikutnya. Dan kami meyakini dari perkembangan-perkembangan yang ada, dari statistik yang ditampilkan oleh para surveyor itu kan memang menunjukkan angka-angka tren yang meningkat dari paslon capres dan cawapres yang didukung oleh koalisi yang bersama PAN ini. Saya kira kita melihat ada sesuatu yang cerah lah ya, kira-kira untuk 20 hari ke depan sampai pemilihan itu, dan tentunya kami berharap dari PAN sendiri dengan kondisi yang sekarang ini kami merasa bahwa kami excited gitu ya. Kami merasa bahwa suara kami yang dulu hanya 1% ternyata bisa sampai 7%. Sekarang ini menurut riset kita udah 5,9%. Jadi kita kalau dulu 2% bisa sampai 7 lebih. Sekarang kalau kita 5 ya tentunya harapannya kita bisa sampai 9-10%. 9-10%. Iya. Dan itu memungkinkan semua untuk bisa mendapatkan suara lebih banyak, mendapatkan caleg yang jadi lebih banyak. Saya kira gitu. Baik, artinya apakah ada beban tersendiri begitu dengan adanya Pilpres dan juga Pileg yang secara bersamaan diselenggarakan? Ya tentu pertama ini karena orang kan kecenderungannya ke Pilpresnya, bukan ke calegnya. Ya. Tapi itu justru lebih enak buat kita. Jadi ada kalau kita punya cara tersendiri itu kita bisa lebih mengena di sana. Baik. Ya tentunya kita juga harus mendukung dari paslon yang didukung oleh partai. Karena tidak ada beban berat begitu feel free ya. aja Mas. Feel free aja gitu, tinggal jalanin aja begitu ya. Baik, terakhir Pak Rokim, kalau menurut Pak Rokim sendiri, berapa banyak suara paslon 2 capres di Jawa Timur ini, dan sebenarnya dengan banyaknya caleg yang ada di Jawa Timur, bagaimana sebenarnya untuk memilih dengan banyak nama begitu, apakah undian dengan terserah milih siapa namanya atau seperti apa nantinya? Ya, ini berkali-kali saya sampaikan di berbagai kesempatan. Sampai sekarang pun kita juga kadang-kadang menyampaikan alasannya apa ya. Jawa Timur itu selalu bisa merepresentasikan hasil nasional. Mungkin kulturnya yang heterogen ya. Dugaan saya itu kulturnya yang heterogen. Sehingga memang kemenangan di Jawa Timur angka-angkanya hampir mirip. Coba saya lihat saja 2014 itu mirip sekali pilpresnya itu. Jadi Jawa Timur ini termasuk menjadi wilayah yang sangat strategis. Tapi yang perlu saya catat ini begini, pemilu ini mahal terus terang. Kalau kemudian tidak dijaga marwahnya, maka tidak akan ada makna apa-apa. Sehingga saya setuju Pak Rudi tadi bilang sudah saatnya ya pemilu ini bebas dari money politics, kendati itu sesuatu yang mungkin susah, tetapi semangat itu harus didukung oleh pemilih-pemilih Dapil 1 Surabaya itu. Dan tadi kalau pertanyaannya, Dapil 1 ini menengah ke atas. Orang yang memilih gambar partai itu hampir sebanding dengan orang yang memilih caleg. Jadi itu sesuatu yang bagi saya menggembirakan, menyenangkan. Oh luar biasa, berarti pertumbuhan pemilih-pemilih rasional di Dapil 1 luar biasa. Dan menurut saya ketika kemudian pertumbuhan pemilih rasional itu sudah semakin baik, maka tidak ada pilihan lain, jadilah caleg-caleg yang cerdas dan kompeten. Jadilah caleg yang cerdas, kompeten dan kredibel. Baik, terima kasih Pak Rokim, terima kasih Pak Leo, kemudian terima kasih juga Pak Yudi sudah hadir pada malam hari ini. Semoga sukses untuk calegnya begitu ya, dan tentunya Pilpres dan juga Pileg 2019 di 17 April mendatang. Dan itu dia pemirsa, obrolan saya banyak sekali pada malam hari ini. Yang terpenting adalah bagi Anda nantinya yang ingin memilih, jangan sia-siakan hak pilih Anda. Jangan sampai golput, karena ini akan menentukan bagaimana jalannya Indonesia ke depannya. Saya Badi Sani menutup program Dialog Update Malam pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, sampai jumpa.